Assalamualaikum teman cerita. Sebelum cerita ini dimulai, mari sama-sama kita menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun kita berada. Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang nenek tua yang tinggal di sebuah desa terpencil dan jauh dari keramaian, tepatnya di daerah dekat Alas Roban. Nenek Surti, warga akrab menyapanya. Sudah sekitar 10 tahun Nenek Surti tinggal sebatang kara di rumah tua kayu yang reot dan apa adanya. Sejak ditinggal anak dan cucu gadisnya merantau ke kota Jakarta, sekarang ia hidup sendiri dan kesepian, hanya bermodalkan mencari kayu bakar untuk dijual dan membeli sebungkus nasi dan lauk secukupnya. Di sebuah kursi tua Nenek Surti menatap cahaya remang yang berasal dari minyak tanah yang diberi api. Ya, dari situlah satu-satunya cahaya yang ada di kala kegelapan malam mulai datang menyelimuti rumah Nenek Surti. Nenek Surti selalu berharap cucu perempuannya datang dan berkunjung menemui untuk terakhir kali sebelum dia tiada. Keesokan harinya, tanpa diduga cucunya, bernama Ayu, datang di saat sore menjelang malam. Konon, itu adalah waktu wingit di mana ia harus jalan melewati hutan untuk menuju rumah Nenek Surti, yang tanpa disadari dia telah diikuti oleh sosok tinggi besar berambut lebat di sekujur tubuhnya, bermata merah, dengan gigi taring yang panjang. Makhluk itu biasa disebut dengan genderuwo. Makhluk besar itu mengikuti Ayu hingga masuk ke rumah Nenek Surti. Dengan hawa dingin yang menusuk dan bulu kuduk yang berdiri, Ayu pun menyadari seketika genderuwo itu menampakkan dirinya tepat di belakang Nenek Surti. Alangkah terkejutnya Ayu hingga dia lupa belum sempat mengobrol dan melepas rindu dengan sang nenek. Teror itu pun berlanjut tepat di malam kedua Ayu di rumah Nenek Surti. Ayu mencari pertolongan kiai desa yang ada di desa terpencil itu. Bersama Nenek Surti, Ayu meminta bantuan kepada satu-satunya kiai yang Nenek Surti tahu, yaitu Kiai Dullah. Setelah menceritakan kejadian yang mengerikan itu, sang kiai bergegas ke rumah Nenek Surti untuk mengusir genderuwo. Sesampainya di rumah Nenek Surti, sang kiai pun mendapati sosok genderuwo yang sudah mengetahui kedatangan sang kiai. Genderuwo yang marah dan bengis itu menolak pergi sebelum dia mendapatkan Ayu, gadis yang dia ikuti di hutan pada saat waktu maghrib menjelang. Ayu yang mengetahui maksud dari genderuwo itu pun bergetar ketakutan dan memohon kepada kiai serta neneknya untuk membantu Ayu. Nenek Surti pun berusaha mengusir genderuwo, tapi genderuwo semakin marah dan menolak pergi sebelum apa yang ia mau terpenuhi. Genderuwo yang sedang jatuh cinta dan menginginkan Ayu menjadi pengantinnya itu tidak mudah ditaklukkan pasalnya. Jin pun seringkali bisa menyukai manusia dan menginginkan sedangkan hidup bersama. Ayu terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia selalu dilindungi dan dirinya dijauhkan dari segala perkara yang buruk. Dijauhkan, dilindungi dari jin dan setan yang terkutuk. Genderuwo yang terus berusaha menculik Ayu, datanglah pemuda anak dari Kiai Dullah yang dengan berani menyatakan bahwa ia akan menjadi suami dari Ayu dan tidak ada yang bisa membawa dan menculiknya. Mendengar pernyataan pemuda itu, genderuwo marah dan menyerang pemuda. Dengan keberanian dan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya genderuwo menyerah dan lemah. Ayu diselamatkan dan sesuai pernyataan pemuda itu, ternyata Ayu dan Hashim, pemuda tampan dan berani anak dari kiai, sudah saling mengagumi satu sama lain. Mereka pun menikah secara agama untuk menyelamatkan nyawa Ayu dari teror genderuwo. Setelah menikah, Ayu dan Hashim bertolak ke kota untuk mengabarkan berita bahagia ini kepada Ibu Ayu. Mereka pun selamat dari petaka teror genderuwo Alas Roban. Teman cerita, selalu berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada.
karena hidup manusia dan jin itu berdampingan. Jangan lupa untuk berdoa dan bersopan santun saat berkunjung ke suatu daerah atau tempat yang baru pertama kita kunjungi.